Halo, Rizky di sini Dan Tommy di sini. dan kita hari ini mau ngerakit keyboard. Jadi waktu itu gue udah pernah mau ada rencana mau ngerakit keyboard itu dari berapa bulan yang lalu ya? Ya, sebelum corona lah. Iya, sebelum corona, kayaknya udah 2 tahun yang lalu. Terus gue waktu itu nyuruh si Jonathan, ayolah lu cari barang-barangnya lah. Jonathan dari Digital Essence ya, yang suka cameo juga di channel ini, buat nyari barang-barang buat kita bikin keyboard. Terus habis itu kan gue bilang kayak bikinnya tuh jangan yang ribet-ribet banget deh, yang penting yang estetik. Terus nggak usah ribet, nggak usah yang banyak macemnya, nggak usah yang pakai solderan. Yang penting kita tahu aja dulu basicnya dari bikin custom keyboard. Lu udah pernah belum sih? Belum pernah sih. Ya, pengalaman pertama juga. Nah, berarti ini sama-sama kita pertama nih. Nah, ini kan yang jagonya peripheral nih. Kita hari ini mau ngerakitnya bareng orang yang peripheral juga. Salah satu custom keyboard yang paling gampang lah ya. Ya, Yang paling gampang buat dirakit. jadi ini GK61 boardnya. Kurang lebih kalau di sini tuh mungkin kalian pernah dengar Ane Pro 2. Nah, kurang lebih keyboardnya sama dan ini juga wireless. Tapi yang ini Tunggu jangan lupa. Video ini disponsori oleh Banggood. Terima kasih Banggood. Banggood. Lanjut. Oke, jadi kita buka aja ya. Packagingnya sih simple ya. Kalau kita buka di sini, jadi di sini kita dapat boardnya dengan instruksi yang tentu saja tidak bisa dimengerti kecuali Jonathan. Terus tapi ada gambarnya. Nah, di sini ada instruksi bagaimana sih pin yang bisa dipasang ke sini. Ini bener-bener cuma board doang loh ya, nggak ada switchnya. Kayak kalau lihat itu bener-bener nggak ada switchnya gitu. Jadi kayak kita masang sendiri switchnya. Jo, ini switchnya beneran kagak pakai solderan Jo? Nggak ada. Oke, lanjut. Oke. Jadi di sini sih pakai ini yang soket yang 5. Ini yang soket yang pinnya 5. Oh, ini apa? Kalau pin 5 gitu. Pinnya 5 ya. Lu pakai switch yang bawahnya itu pinnya 5. Oh, bawahnya. Oke. Berarti kita pakai switchnya ini nih. Nah. Ini switchnya apa sih? Linear. Oh. Ini siapa yang beli? Si Jonathan, serius gue cuma bilang ke si Jojo, Jo, lu ini aja, surprise me aja. Kalau lu mau switch apa juga yang lu penasaran, terserah beli aja. Ini mana 5 pin, cuy? Ini 2 cuy pin deh. Tapi bisa masuk. Ini 3 pin, cuk. Woi. Ini 3 pin. Iya nih, 1, 2, 3. Gimana no? John Mac? Ini 5 pin. Ini sekarang kita lihat Ini kan dulu. tinggal masuk-masukin doang kan? Yep. Kalau misalnya mau ngerakit Cuman keyboard. dilihat nih, ini ada yang bengkok nih. Lurusin dulu dikit. Ya ada banyak kok nih, no. Nah, ya, jadi kalau misalnya kalian rakit keyboard, terus ya switch-nya beli terpisah, tolong jangan beli jumlah switch-nya tuh pas-pasan banget. Harus sedia spare. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada yang bengkok, atau kalau misalnya nanti ada yang rusak suatu hari, kalian tuh ya punya switch cadangan. Jadi tinggal copot terus ganti. Ini hot swap ya? Yup. Ini bengkok cuy. Bengkok lagi dong. Ini kalau miring kayak gini masih bisa kan ya dibengkokin? Lu bengkokin aja. Bengkokinnya kayak gini. Nih, giniin. Ya, makanya lu harus selalu sedia switch lebih kalau lu mau rakit keyboard. Sekarang kurang apa berarti? Kurang tombolnya kayaknya. Keycaps. Nah, buat keycapsnya Untungnya si Jonathan. No. Kita akan pakai ini. Ini sponsorannya dia kan? Yoi. Apa lo nyela dari mobilnya tadi? Diam aja. Hai. Hai. Ya, Bir. Enak aja. Udah, karena Cemen. Jonathan pelit, jadi udahlah kita pakai yang gini aja. Ini keycap beli dari Banggood juga nih. Dari Banggood juga, ya PBT berwarna lah. PBT berwarna terus katanya sih tahan lama lah. Ini yang kayak kalau lo gosok-gosok teksturnya tuh yang halus.
Nah, Nggak tahu juga sih gua. oke. Nah, kalau kalian beli keycaps, jangan lupa kalian periksa. Kalian cek ukurannya. Ukuran keycapsnya. Jadi kalau untuk yang tombol huruf normal itu biasanya ukurannya 1 unit. 1 unit itu berapa sih? 1 unit itu adalah keycaps yang standar begini. Ini 1U. Nah, kalau misalnya kita pakai tombol shift. Nah, tombol shift ini ternyata ukurannya kurang lebih 2 keycaps yang biasa. Berarti dia 2U. Nah, ukurannya macam-macam. Ada 1,25, 1,5, 1,75U. Tergantung. Nah, alasan kenapa Jonathan milihin ini buat kita, karena keycapsnya ukurannya standar. Jadi kita beli keycaps yang standar begini aja, itu udah pasti bisa masuk semua. Nah, sekarang keycapsnya udah ada, switch-nya udah kepasang, kita persilakan Rizky untuk merakit sisanya. Nah, jadi gue nih. Ini tinggal masukin doang kan? Yep. Shift-nya juga sama ya? Sama. Gue ingatnya soalnya Durgot gue aja yang biasa gue pakai itu juga shift kanannya tuh dia yang itu yang kecil. Iya. Nggak kayak shift yang kayak gini. Jadi kayak tiap keyboard kadang-kadang beda-beda juga. Betul sekali. Jadi, bentar. Jadi sambil nunggu si Rizky masang keycaps, nah ini misalnya ada keyboard yang biasa gue pakai, ini keyboard Elise. Nah dia kan spacebar ini split nih. Nah di sini spacebar yang kiri, gue pakai tombol plusnya numpad. Dan spacebar yang kanan karena dia yang pakai yang panjang dan biasa kan spacebar kayak gini nih, 1 biji. Akhirnya gue pakai tombol shift untuk ngakalin supaya muat. Nah, itu yang gue maksud. Jadi kalau kalian beli keyboard dan merakit keyboard, pastiin ukuran keycapnya sesuai dengan keyboard kalian. Ki, ini yang milih keycapnya siapa sih? Hah? Gue emang apa? Hah? Nggak suka? Lu simnya Gura ya? Enggak. Juga. Tapi cute aja gue lihat kayak gue bisa menyatu dengan laut gitu. Gura emang cute ya? Kalau gue ini tuh kayak gue lagi di bawah laut kayaknya. Tapi artsy Jepang gitu. Jadi alasan kita milih keyboard ini juga biar Rizky bisa ngerasain bagaimana rakit keyboard. Tadi kan udah kita bilang tuh di awal. Tapi selain itu juga karena ini udah hot. Karena gue baru tahu coy ini wireless mantap. Gue demen yang wireless. Mana gue nggak hafal banget layout keyboard cok. Tadi gue main banting aja. Kayak skripsi gue dulu gue banting kan habis itu gue ambil lagi. Oh iya belum hardcover. Karena ini hot swap. Jadi kalau kalian mau rakit benar-benar tinggal pasang switch, habis itu pasang keycaps. Ini gampang banget ternyata emang. Gampang banget. Tapi kalau kalian beli kit yang lain, misalnya dari KB Defense gitu, kadang kalian harus solder satu-satu switchnya. Itu yang bikin susah ya sebenarnya. Bikin susah. Jadi kalau buat awal-awal biar ngerasain gimana sih rasanya rakit keyboard sendiri, belilah yang hot swap. Nih yang paling gue suka dari keycapnya itu sebenarnya yang spasi sama enternya tuh. Kayak apa ya? Kayak bajunya Michael coy. Michael pernah pakai baju kayak gini, gue inget banget. Oh, bajunya Jojo juga. Oh iya. Buset, lu kayak itu aja kayak yang Pokemon monyet apa sih itu? Monyet sama babi. Monkey. Oh iya, Monkey. Monkey. Oh, agak. Wih, gila akhirnya jadi coy. Keyboard next gua nih. Nih gua bakal pakai keyboard ini buat dipajang di layar selama setahun ke depan. Oke, jadi akhirnya Rizky udah selesai nih makan, Mas. Makan apa? Makan keyboardnya. Makan ikan. Udah selesai masang keycapsnya, jadi hampir siap pakai. Nah, tapi ternyata keyboard ini juga menyediakan satu mode tambahan. Itu apaan sih? Nah, ini apaan? Jadi kita bisa ganti nih. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada baut. Nah, ini bisa kita copot. Terus kita ganti yang ini. Ini apa sih? Ini adalah opsi split spacebar. Jadi, kalau spacebar yang biasa kan kayak gini nih. Satu gini. Nah, kalian bisa copot. Habis itu ganti ke yang ini. Nanti spacebarnya jadi 2 kayak gini.
Karena biar apa, Tommy? biar apa? Preferensi sebenarnya. Gue Preferensi ya? Preferensi. Kenapa? Gue setelah ngerasain pakai yang split begini, jadi ternyata enak gitu loh. Pada saat jempol kiri lu dan jempol kanan lu masing-masing punya tombolnya sendiri gitu, nggak jadi satu. Enggak, ini kan karena memang dia layoutnya tuh kayak gini. Ya kalau layout yang begini, kenapa harus split spacebar? Apa emang ada orang yang suka dengan kayak gitu? Preferensi. Makanya kalau nggak ada orang yang suka, nggak mungkin jadi opsi dong. Ya juga sih. Ya kan? Subjektif lah ya. Subjektif. Nah, sekarang ya kita selesaikan saja dengan ini pemasangan spacebar lagi. Ini yang kayak gini-gini gue bisa ganti hurufnya pakai ini kan ya, logo-logo gitu kan ya? Bisa. Nah, Gue pengen WASD itu ada pausnya gitu. bisa. Tinggal lo ganti aja. Jadi keyboardnya bakal lo pakai? Pasti gue pakai. Karena dia wireless. Wireless gue pasti pakai. Tapi karena dia nggak ada arrow button, mungkin gue pakainya ini untuk kalau gaming. Kalau gaming, jadi gue taruh di depan layar gue itu dulu. Nanti kalau gue pakai, kalau perlu gue pakai. Intinya nggak dipakai. LDR intinya jadi pajangan lagi kan? Ya tapi keren loh. Pajangan kayak gini tuh orang pasti bakal nanya, kayak viewers pasti lumayan lah pasti nanya-nanya kayak itu keyboard apaan bang? Ntar gue bilang bikin sendiri, padahal kagak. Dapat gue ya berarti. Padahal sih ini sebenarnya nggak kayak ngerakit keyboard nggak sih, ini sebenarnya cuman kayak kita beli ya parts keyboard terus digabungin aja jadi satu. Kalau yang ngerakit sih gimana ya? Kalau keyboardnya hot swap sih beneran kayak cuma masang-masang doang gitu sebenarnya. Kayak main Lego. Lu pasang truk masuk terus udah sesuaiin aja. Cuman kayaknya nextnya sih gue ada kepikiran mau ini sih, mau gue spray paint jadi warna birunya biru kayak gini. Jadi kayak biar sewarna gitu. Satu warna, kayak Devli gitu loh. Atau warna putih juga bagus nggak sih? Bisa. Ya, karena dia aja customnya waktu itu kalau nggak salah dia pernah apa gitu di spray paint juga sama dia. Jadi warna-warna kayak gini nih. Jadi total ini dari switchnya, terus keycap, terus sama bodinya habis berapa sih, sekitar berapa? Jo? 1,4 juta di Banggood. Kita dapat keyboard yang udah Bluetooth. Ini RGB coy, ada backlightnya juga ya, ada backlightnya juga coy. Nah, emang lu beli keycapnya backlit gak? Ya jadi ini backlit, terus juga dapat RGB juga. Ya backlit tapi bisa lah leaking dari sini. Bisa dikit. Nah, udah backlit, terus RGB, terus keycapnya terserah kita. Harga 1,4. Kabelnya braided lagi USB Type C. Ini salah satu ini yang worth it juga nggak sih sebenarnya? Ya memang gue tau kok ininya tuh entusias lah ya, marketnya entusias. Cuman menurut gue ini tuh lumayan jadi opsi yang bagus juga walaupun lu nggak suka keyboard gitu ya. Maksudnya nggak suka banget sama dunia keyboard, nggak dalam banget di dunia keyboard. Maksudnya di dunia awam pun ini menurut gue worth it aja gitu beli modular kayak gini. Oke aja sih, karena custom keyboard tuh intinya adalah lu bikin keyboard yang bener-bener lo doang gitu, sesuai yang lo mau. Kan kalau kalian beli keyboard dari perusahaan A, perusahaan B, kan itu mereka yang nentuin keycapnya kayak gimana, switchnya pakai apa, dan segala macam kan. Kalau ini bener-bener kita bikin sesuai kemauan kita sendiri. Iya, lu mau pakai switch apa juga seenak jidat lo aja. Lebih personalized lah gitu loh. Nah, ini adalah gunanya switch spare, dimana ternyata pas kita tes di keyboard tester ada beberapa switch yang ujung-ujungnya nggak nyala. Seperti nih di sini ada huruf G, terus caps lock, sama alt yang di kanannya spacebar. Ini berarti kita waktu pas memasang switchnya mungkin switchnya itu bengkok atau gimana, jadinya udah nggak connect. Intinya kita harus ganti sampai ke switchnya. Untungnya switchnya itu juga nggak yang pakai solder, jadi bisa langsung aja dicolok yang baru. Ini kan hot swap, tinggal pasang. Buset dah,
Bengkok. Ini sih kayaknya karena penyimpanan atau pas lagi pengiriman gitu. It's okay. Seenggaknya punya spare switch itu lumayan wajib lah. Ya, ini adalah salah satu ciri-ciri RGB yang tidak bisa pakai keycap yang kayak gini. Jadi dia tidak leaking. Ya, RGB hidup segan mati tak mau. Jadi, karena keyboardnya udah jadi dan kita juga udah tes juga kan tadi. Udah switchnya udah nggak ada yang mati, udah aman. Udah. Waktunya kita tes di komputer. Buat pemakaian keyboardnya, switch Gateron Black ini sebenarnya dinamakan linear, tapi gue sendiri ngerasain kalau nekennya lumayan berat ya daripada switch keyboard yang biasa gue pakai. Tapi ya overall oke lah, buat dapetin feel neken yang berat itu switchnya udah bagus banget. Gak lupa keyboard ini juga udah support sampai Bluetooth 5.0, dimana gua kagetnya saat main game gua hampir nggak ngerasa delay sama sekali, kayak pakai dongle 2,4 GHz aja. Beruntungnya karena motherboard gua juga udah support sampai Bluetooth 5.0, jadi lebih kompatibel aja. Yang gue agak sayangkan adalah layoutnya masih 60%, membuat beberapa function di keyboard ini jadi butuh banget untuk ngapal atau ngeliat list-list dari shortcutnya. Contoh buat arrow button kita harus neken FN dulu, lalu delete kita butuh FN plus M, dan sebenarnya media button juga ada buat play music dan previous, next, dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai harus ngeliat shortcut aja. Kayak FN plus A dan FN plus S itu punya functionnya masing-masing. Dan juga backlightnya di sini saya nggak kelihatan banget, keycapnya itu bukan yang see-through gitu, jadi makin nggak kelihatan. Memang sih gue yang milih keycapnya, jadi ya memang ini adalah salah gue. Intinya gue baru kali ini sih ngerakit keyboard sendiri, dan ini juga level paling gampangnya, dimana kita cuma beli kit, keycap, dan juga switchnya, dan ngerakitnya juga gampang banget. Sebenarnya ngerakit keyboard masih lebih complicated lagi daripada ini, dan gue tertarik sih untuk bikin lagi yang versi lebih susahnya. Mungkin nanti collab bareng Digital Essence atau Cranky-Tech ID karena mereka lebih jago di bagian keyboard daripada gue. Terima kasih untuk Banggood yang udah mau sponsorin video kali ini, dan gak lupa juga untuk di-mention Banggood sedang mengadakan Black Friday sale. Buat kalian yang mau cek-cek ke Banggood bisa aja cek link di deskripsi kita. Terakhir di sini gue Rizky, always stay safe.